Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Paulus Alfa di channel saya ini. Ya, mumpung suasananya masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, di video kali ini saya mau membahas soal kemerdekaan dalam kekristenan. Jadi semua dalam video ini adalah opini saya, pemikiran saya yang saya akan sharingkan dalam bentuk video ini. Jadi menurut saya apa sih sebenarnya kemerdekaan dalam kekristenan itu? Ya, bagi saya kemerdekaan dalam kekristenan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan, di mana kita diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk memilih setiap tindakan kita, atau yang bisa juga disebut dengan free will. Jadi kita dikasih kebebasan, kita dikasih kemerdekaan untuk menentukan pilihan kita, mau menentukan arah hidup kita mau jadi seperti apa. Kita diberi kebebasan yang seperti itu. Jadi kita dikasih kebebasan, hidup kita penuh dengan pilihan. Nah, kita mau milih yang mana itu semua terserah dengan kita. Kita mau mengambil jalan yang ke kiri, ya itu terserah dengan kita. Kita mau ngambil jalan ke kanan, itu terserah kita juga. Tapi kita sebagai manusia pasti harus tahu apa resikonya ketika kita memilih salah satu jalan dari itu, karena setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Ya, mau baik mau buruk pasti ada resikonya sendiri-sendiri. Yang baik juga pasti beresiko, yang buruk juga pasti beresiko. Jadi kita akan selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Nah, kita mau milih yang mana itu terserah kita, karena kita diberi kebebasan untuk memilih. Ya, kenapa saya bisa bilang begini? Ya karena dalam Alkitab tertulis banyak sekali tentang pilihan hidup dari setiap nabi-nabi atau setiap tokoh cerita dalam Alkitab itu pasti selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan mereka. Saya ambil contoh aja Hawa. Ketika Hawa dibujuk oleh iblis untuk memakan buah pengetahuan, ya itu adalah sebuah pilihan dari Hawa sendiri, dia mau makan atau enggak. Yang dimana pada awal mula manusia diciptain itu mereka diberi kebebasan, Adam dan Hawa itu diberi kebebasan untuk memakan semua buah yang ada di taman itu, kecuali satu buah yang ada di tengah, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Mereka sudah diberi kebebasan dan Tuhan juga enggak membatasi mereka, maksudnya tidak menghalang-halangi mereka untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Jadi ketika Hawa mau makan buah pengetahuan itu, dia sudah metik, sudah mau makan, Tuhan itu nggak mencegah Hawa untuk supaya dia tidak makan buah itu. Jadi Tuhan itu mungkin sudah tahu Hawa akan makan, itu mungkin sudah tahu. Terus Tuhan bisa saja, karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa saja menghalangi Hawa supaya tidak makan, supaya manusia tidak jatuh dalam dosa. Bisa dong Tuhan, Hawa jangan dimakan dong, itu gak boleh kamu makan loh, aku ngingetin kamu loh, itu jangan dimakan. Bisa saja kan Tuhan melakukan itu, tapi Tuhan tidak melakukan itu karena Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Kita dikasih kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk memilih jalan hidup kita tuh mau kemana, kayak gitu loh. Jadi Hawa itu ya dibiarin sama Tuhan. Ketika Hawa membujuk Adam untuk makan itu juga Tuhan diam aja. Tapi setelah Adam dan Hawa sadar, kan itu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk ya, Adam dan Hawa tahu mana yang baik dan yang buruk, dan melihat mereka terlanjang itu, mereka melihat itu suatu yang buruk, makanya mereka malu. Baru Tuhan
bertanya kepada mereka. Saya akan stop sampai di situ untuk cerita ketika mereka mengetahui itu. Nah, saya akan mau ambil kisahnya tentang dimana ketika meskipun kita salah, meskipun kita jatuh dalam dosa, meskipun kita salah dalam mengambil pilihan dalam hidup kita, nah Tuhan itu tetap mendampingi kita. Tuhan itu gak pernah pergi dari kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita kemanapun, entah kita memilih pilihan hidup kita yang benar atau yang salah, Tuhan itu selalu ada dan selalu mendampingi kita. Tuhan selalu menyertai kita. Buktinya apa? Ketika Tuhan sudah memberi hukuman kepada Adam bahwa Adam akan bekerja keras sebagai laki-laki supaya bisa menghidupi keluarga, untuk mencari nafkah, dan menghukum Hawa sebagai wanita yang akan merasakan penderitaan ketika melahirkan, Tuhan tidak meninggalkan mereka sampai di situ. Tuhan tetap menyertai mereka, memberi mereka keturunan dan memberkati mereka juga. Jadi meskipun kita itu kadang memilih jalan yang keliru, memilih jalan yang menurut Tuhan gak benar, kadang kita memilih jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya Tuhan terus kamu gak nurut kok sama aku kok, kamu tidak mengikuti jalan yang sudah aku kasih kok. Tuhan gak terus meninggalkan kita begitu aja gitu. Jadi Tuhan tetap menyertai kita, mau kita ke arah yang mana pun itu, dengan kebebasan kita itu Tuhan tetap menyertai kita. Jadi dengan Tuhan memberi kemerdekaan kita, Tuhan itu tetap konsekuensi dengan penyertaannya. Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita, cuman kita aja yang menjauh dari Tuhan. Seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Jadi kemerdekaan dalam kekristenan itu menurut saya ya free will, itu kita bebas untuk melakukan apapun. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup kita terserah mau mengambil pilihan yang mana. Tuhan tidak pernah menghalang-halangi kita untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi Tuhan terkadang memberi kita konsekuensi dengan pilihan-pilihan tersebut, menggunakan pilihan kita sebagai konsekuensi atau sebagai peringatan dalam hidup kita supaya kita itu ingat sama Tuhan. Mungkin kalau kita suatu kali kita mengambil jalan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, ya Tuhan bisa saja pakai pilihan tersebut menjadi suatu titik balik bagi seseorang. Ya Tuhan bisa pakai pilihan yang kita pilih meskipun itu keliru, Tuhan bisa pakai itu menjadi suatu momen di mana Tuhan bisa membuat situasi itu menjadi titik balik bagi seseorang. Jadi entah itu pilihan baik atau buruk, pilihan kita itu baik atau buruk, ya sebenarnya gak ada yang salah. Menurut saya gak ada yang salah, cuman tepat atau tidak aja. Jadi dalam hidup kita ini sebenarnya kita ini bebas, kita merdeka. Sejak kita lahir itu kita merdeka. Seiring berjalannya waktu kita bertambah dewasa, kita bertambah besar, dan seharusnya pemikiran kita bertambah dewasa. Kita menyadari bahwa kemerdekaan itu diberikan oleh Tuhan supaya kita itu menggunakan akal budi kita, akal sehat kita itu dipakai untuk membatasi diri kita sendiri. Oh ini gak perlu dilakuin, oh ini perlu dilakuin, oh ini gak benar, oh ini benar, oh ini kurang tepat, oh ini
sudah tepat atau oh ini tidak tepat. Jadi kita diberi akal budi oleh Tuhan, terus kita diberi kemerdekaan oleh Tuhan menentukan jalan hidup kita. Ya alangkah lebih baiknya pemikiran itu tuh dipakai untuk membatasi kemerdekaan kita itu, supaya kita tidak lepas kendali atas kemerdekaan yang diberikan kita. Jadi ya kita memang diberi kemerdekaan, tetapi ada aturan-aturan untuk membatasi supaya kita tuh nggak out of control. Kalau kita menjadi out of control untuk diri kita sendiri, ya kita akan menjadi sama seperti, kalau menurut saya kita akan menjadi sama seperti binatang yang mereka nggak tahu aturan, mereka nggak punya akal budi untuk memikirkan itu. Jadi kita lepas kendali menjadi liar. Ya misalkan saya ambil contoh aja. Saya ambil contoh kisah Yunus ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ceritanya, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk ke kota Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Tapi ternyata dia malah pergi ke kota lain. Nah, ketika itu Yunus kan punya pilihan nih, mau jalanin perintah Tuhan atau mau jalanin keinginannya dia sendiri. Dia nggak mau ke Niniwe. Nah, ternyata dia melarikan diri ke Tarsis. Ya, Yunus melarikan diri ke Tarsis. Dia dihadapkan dengan pilihan, yaitu menuruti perintah Tuhan atau menuruti keinginannya sendiri. Karena dia takut ke Niniwe, akhirnya dia menuruti keinginannya sendiri lalu lari ke Tarsis. Tapi ketika Yunus menuruti keinginannya sendiri, tidak menuruti perintah Tuhan, apakah terus Tuhan itu meninggalkan Yunus? Kan tidak. Jadi ketika Yunus melarikan diri ke Tarsis, akhirnya dia tenggelam lalu dimakan oleh ikan besar. Selama 3 hari 3 malam dia dipelihara oleh Tuhan, dia tetap diberi kekuatan oleh Tuhan, dimana kejadian tersebut dipakai Tuhan untuk menguatkan imannya, bahwa dia yang akhirnya tetap mau pergi ke kota Niniwe. Jadi kejadian dalam hidup kita, ketika kita memilih, ketika kita menentukan kita mau kemana, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya Tuhan itu kan maha bijaksana ya toh. Kita diberi kebebasan, kita tetap disertai Tuhan. Dengan kebebasan kita, Tuhan menyertai kita. Kita mau kemana, Tuhan menyertai kita. Kita jatuh, Tuhan menyertai kita. Kita mendaki, kita berada di puncak, Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mungkin itu teman-teman, kemerdekaan dalam kekristenan itu menurut saya seperti itu. Jadi merdeka kita itu sangat amat merdeka. Kita diberi bebasan yang sebebas-bebasnya oleh Tuhan, dengan Tuhan selalu menyertai kita. Tapi dengan kebebasan tersebut kita diperhadapkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan kita hadapi. Jadi jangan sampai kita memilih, misalkan suatu saat kita memilih jalan yang keliru terus kita menderita, jangan menyalahkan Tuhan, karena kita sendiri diberi kebebasan untuk memilih. Ya mosok kita milih untuk diri kita sendiri terus kita nyalahin Tuhan, kan ya aneh gitu loh. Kita mau beli baju, terus Tuhan ngasih tahu yang A aja. Kita diperhadapkan dengan beberapa pilihan, misalkan A, B, C, D. Terus kita
Tuhan menunjukkan bahwa kita, oh yang aja, A aja, ini cocok buat kamu. Terus ternyata kita milih yang B, C atau D, salah satu dari itu, yang akhirnya kita pakai ternyata nggak cocok sama kita, jadi aneh misalkan kita. Nah, terus ketika kamu sudah beli itu, teman-teman sudah beli itu, sudah punya pakaian itu, dipakai ternyata memang beneran aneh. Terus teman-teman nyalain Tuhan kok sudah tahu aneh nggak bilangin aku, Tuhan kok sudah tahu ini nggak cocok buat aku, kok Tuhan diem aja. Lah kan aku udah ngasih, kan ya kalau jadi Tuhan ya, lah kan aku udah ngasih tahu kamu cocoknya yang ini, tapi kamu ngeyel. Itu kan namanya kita nggak konsekuensi dengan pilihan kita, malah nyalain Tuhan. Ya kan nggak bisa gitu. Kita dikasih kemerdekaan, Tuhan sudah selalu menyertai kita, terus kita milih, kita keliru, kita nyalain Tuhan. Ya itu aneh gitu loh. Ya seharusnya kita waktu mau memilih itu, kita pasti sudah tahu resiko-resikonya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Apalagi sebagai orang yang harusnya berpikiran dewasa, kita harus sudah punya pemikiran untuk memperhitungkan setiap resiko yang akan kita ambil. Misalkan resiko pacaran tuh harus putus, harus berkorban, harus meluangkan waktu, ya itu resiko-resikonya. Untuk resiko kerja ya capek, ya menguras tenaga, ya menguras pikiran, ya itu resiko kerja. Nah, untuk pilihan itu kan kita seharusnya sudah mikirin. Kalau kerja capek, kita dapat duit. Tapi kalau nggak mau capek ya nggak usah kerja. Tapi kamu nggak dapat duit, ya itu kan resiko. Jadi sebagai orang yang dewasa harusnya kita sudah punya pemikiran yang seperti itu. Ya jadi gitu teman-teman. Opini saya tentang kemerdekaan dalam kekristenan itu seperti itu. Jadi teman-teman mau setuju atau tidak setuju itu juga terserah teman-teman. Saya hanya sharing tentang itu. Semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Dan untuk menghadapi pilihan-pilihan dalam kehidupan teman-teman, ya teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan, menghitung resiko-resiko yang ada, dan sertakan Tuhan dalam pengambilan keputusan itu. Dan ketika pilihan itu akan membuat teman-teman tidak nyaman atau menderita atau sejenisnya, jangan menyalahkan Tuhan, tapi minta pertolongan Tuhan untuk menguatkan teman-teman supaya bisa menghadapi kesulitan-kesulitan dalam keputusan yang teman-teman sudah ambil. Pasti ada jalan keluar. Nah, jalan keluar itu carilah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesulitan-kesulitan itu pasti akan selesai jika teman-teman menyertakan Tuhan dalam kesulitan tersebut. Jadi gitu teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi berkat buat teman-teman dan menjadi sedikit pencerahan mungkin ya buat teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di lain waktu di video yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.